Kelas, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Beverly Rakwan. Di sini saya akan menjelaskan proyek kami, yaitu proyek sistem pakar penyakit pernapasan anak. Nah, pada bagian ini ada pada bagian form, yang dimana di sini kita dapat mengisi data pasien dan kita dapat memilih gejala untuk memulai diagnosa. Contoh di sini akan memasukkan nama Eko. Dengan usia, nah usia di sini kami membuat usia dengan patokan bulan. Jadi 12 bulan. Nah, dan di sini kita dapat memilih gejala. Ada beberapa gejala yang dapat bisa dipilih. Ada batuk pilek, batuk, sakit tenggorokan, batuk berdahak, batuk kering, suara ngorok, bersin, flu, ingus kental, menggigil, mual atau muntah, nyeri leher, sesak napas, demam yang lebih dari 38 derajat Celcius, atau pilek. Nah, kita dapat memilih sesuai dengan gejala yang dialami. Contohnya kita dapat memilih gejala batuk, baru kita batuk berdahak, bersin, menggigil, dan demam. Nah, setelah kita sudah memilih gejala sesuai yang kita rasakan, kita bisa proses diagnosa. Nah, dan di sini kita dapat melihat hasil dari diagnosa yang dimana hasil diagnosa dari pasien Eko dengan usia 12 bulan dan analisisnya adalah faringitis akut, yang dimana faringitis akut itu terdapat 99,14%, sementara infeksi saluran napas akut hanya terdapat 0,86%. Nah, kesimpulan di sini berdasarkan analisis gejala, pasien kemungkinan besar menderita faringitis akut dengan probabilitas 99,14%. Nah, dan di sini terdapat solusi dan penanganan untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan dengan faringitis akut. Nah, karena tadi usia pasien adalah 12 bulan, jadi di sini terdapat solusi dan penanganan untuk bayi yang sesuai dengan umur dari bayi tersebut. Yang pertama adalah berikan ASI lebih sering dalam porsi kecil, gunakan humidifier untuk menjaga kelembaban udara, hindari paparan asap rokok dan polusi, bersihkan hidung bayi dengan salin drop jika tersumbat, segera konsultasi dengan dokter jika bayi menolak menyusui atau terdapat kesulitan bernapas. Dan terdapat catatan di dalam solusi dan penanganan ini, di mana solusi di atas adalah saran umum. Jika gejala berlanjut atau memburuk, segera konsultasikan dengan dokter anak. Nah, dan juga terdapat gejala yang telah kita pilih tadi. Setelah kita sudah selesai melihat hasil dari diagnosa, kita bisa kembali. Kita juga bisa memilih ulang ataupun memilih gejala lain yang dialami oleh bayi. Selanjutnya ada basis pengetahuan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Andrew Ever Daniel Tondang dengan NIM 23021060077. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang basis pengetahuan sistem pakar. Oke, jadi berikut adalah aturan dan pengetahuan yang digunakan sistem untuk diagnosa penyakit anak. Di sini terdapat dua penyakit, yaitu infeksi saluran napas akut dan faringitis akut. Bisa dilihat di sini untuk penyakit infeksi saluran napas akut ada beberapa kode gejala.
yaitu di gejala 1 ada batuk pilek dengan likelihood sekian, gejala 2 ada batuk, gejala 3 ada sakit tenggorokan, dan seterusnya. Dan di penyakit rinitis akut dapat dilihat di sini ada pada gejala 1-nya ada batuk pilek, dan gejala 2 ada batuk, dan seterusnya. Jadi di sini total ada 15 gejala. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eko. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Eko Prasetyo di Lapanga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pakar yang kami gunakan ini. Di mana sistem yang kami gunakan ini bertujuan untuk membantu diagnosis awal penyakit pernapasan pada anak berdasarkan gejala-gejala yang terlibat. Maksudnya terlihat, Sistem ini menekankan bahwa di sini kami menekankan bahwa sistem ini bukan pengganti diagnosis medis profesional, tetapi dapat membantu orang tua untuk mendapatkan informasi awal tentang kondisi kesehatan anak mereka. Metode yang digunakan dalam sistem pakar ini adalah algoritma teorema Bayes, sebuah metode probabilistik yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghitung kemungkinan suatu penyakit berdasarkan gejala yang diamati. Teorema Bayes sendiri itu menggunakan konsep probabilitas kondisional untuk memperbarui keyakinan tentang sebuah hipotesis berdasarkan bukti. Dengan menggunakan rumus, peluang H diberikan S sama dengan peluang E diberikan H dikali peluang H dibagi dengan peluang E, di mana peluang H diberikan E itu adalah probabilitas posterior penyakit H terjadi jika gejala E muncul, dan peluang E diberikan H adalah likelihood atau probabilitas gejala E muncul jika penyakit H terjadi. Dan untuk peluang H sendiri adalah probabilitas prior penyakit H, dan peluang E adalah probabilitas total gejala E yang terjadi. Di sistem kami ini terdiri dari 3 basis pengetahuan, di mana ketiganya itu terdiri dari 2 jenis penyakit pernapasan yang umum terjadi pada anak, 15 gejala yang dapat diamati oleh orang tua, dan 30 aturan yang menghubungkan gejala dengan penyakit. Sistem ini juga memiliki 4 fitur, di mana fitur pertama itu adalah untuk diagnosis interaktif, fitur kedua visualisasi hasil, ketiga solusi penanganan, dan keempat basis pengetahuan transparan. Sistem ini juga memiliki beberapa batasan, yang di mana sistemnya mendiagnosis penyakit pernapasan yang umum terjadi pada anak, hasil diagnosis bukan pengganti konsultasi medis dengan dokter anak, sistem mengandalkan input gejala yang akurat dari pengguna, solusi yang diberikan sifat umum dan perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik anak. Pengembangan sistem ini sendiri menggunakan PHP dan MySQL untuk backend dan basis data, HTML, CSS, dan JavaScript untuk frontend, dan Chart.js untuk visualisasi data, algoritma noise Bayes untuk inferensi probabilistik. Dan untuk selanjutnya itu akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raffi Ali Nurgolonda dengan NIM 230211060051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian teknis dari sistem ini. Baik, yang pertama kita masuk ke bagian database-nya dulu. Di database expert system AI, saya menamakannya expert system AI. Nah, di dalam database-nya itu sendiri terdapat 4 tabel, yaitu yang pertama ada gejala, ada likelihood, ada penyakit, dan ada solusinya. Nah, nilai likelihood ini akan diambil dengan mereferensikan nilai dari gejala dan penyakitnya. Jadi, dia menjadi seperti hubungan antara gejala dan penyakitnya, karena dia merupakan nilai likelihood-nya. Jadi, di dalam sistem itu kita tidak perlu lagi untuk menentukan nilai likelihood-nya, karena nilai likelihood-nya sudah langsung ada di database. Jadi dalam sistem kita hanya perlu untuk melakukan normalisasi, lalu mencari nilai posteriornya pada prosesnya decodingan yang akan saya jelaskan sebentar. Nah, dalam gejalanya ini sendiri seperti yang ada di basis pengetahuan tadi,
terdapat total 15 gejala dengan kode-kode gejalanya, lalu apa saja gejalanya, dan seterusnya. Ini kapan dibuat untuk gejalanya. Next, kita masuk ke likelihood. Nah, likelihood-nya ini sendiri, seperti yang saya bilang, ini merupakan penghubung antara gejala dan ID gejalanya. Jadi dia bagaimana jika suatu evidensi diberikan suatu gejala, itu jadi bagaimana untuk nilainya, untuk likelihood-nya ini sendiri. Ini untuk P01 ini merupakan gejala dari ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, dan P02 ini merupakan gejala untuk faringitis atau untuk faringitis akut. Next, di sini ada beberapa solusi umum yang kami buat, yang dimana solusi ini memiliki rentang-rentang usianya sendiri. Untuk rentang usia 0 sampai 12 tahun ini solusinya untuk yang ISPA, untuk yang 0 sampai 2 bulan ini solusinya untuk yang ISPA. Untuk 13 sampai 36 bulan ada solusinya untuk ISPA juga. Lalu ada 37 sampai 60 bulan ada solusinya untuk ISPA juga. Nah, untuk yang di bawah ini merupakan solusi untuk faringitis. Untuk rentangnya itu sama, yaitu dari 0 sampai 5 tahun untuk usia anak. Jadi yang bisa menggunakan sistem ini adalah anak dengan rentang usia 0 sampai 5 tahun. Oke, next kita masuk ke bagian teknis proses codingannya. Oke, ini merupakan untuk codingannya. Yang pertama kita masuk dulu di database.php. Nah, database.php ini untuk menghubungkan sistem PHP-nya dengan database MySQL yang sudah kita buat tadi dengan nilai localhost dulu dan seterusnya. Nanti ini sudah saya ganti saat ingin melakukan hosting di Infinity Free dengan menggunakan akun MySQL dari Infinity Free. Namun karena ini cuma demo, jadi kita akan menggunakan localhost-nya dulu. Ini untuk koneksi ke MySQL dengan nama host, nama user, passwordnya apa, dan nama database-nya apa. Pokoknya ini untuk mengkoneksikan dengan PHP. Lalu untuk proses sistemnya itu sendiri itu namanya terdapat functions yang nantinya akan dipanggil di diagnosis.php. Nah, untuk di functions ini, di sini ada function untuk hitung diagnosa dari penyakit, yaitu yang ini, di mana dia akan mengambil data penyakit yang dibuat dalam bentuk array, lalu melakukan select dari ID penyakit, nama penyakit, lalu prior probability-nya dari penyakit itu sendiri dari tabel penyakit. Lalu kita lakukan query, lalu kita lakukan fetch untuk data penyakitnya. Lalu yang kedua kita melakukan perhitungan nilai likelihood-nya. Tapi tadi nilai likelihood-nya sudah ada di database, jadi kita tinggal men-fetch saja untuk nilai likelihood-nya di database. Lalu di sini kita menginisialisasi temporary storage untuk nilai posteriornya. Lalu kita mengupdate posteriornya sesuai dengan nilai dari temporary storage ini. Lalu kita pertama melakukan normalisasi dulu untuk hasil posteriornya dengan nilai normalisasi, yaitu perhitungan keseluruhan dari array-nya. Lalu kita di sini ada sebuah sistem untuk menghandle division by zero, karena kita tahu sendiri bahwa di dalam nilai likelihood itu bisa saja dia bernilai 0. Jadi kita harus menghandle division by zero-nya agar tidak error. Lalu di sini untuk result-nya disimpan di array juga. Lalu for each probability, nah ini untuk hasilnya, yaitu data posterior dibagi dengan total nilai normalisasi tadi, lalu dikali dengan 100 dengan nilai di belakang koma, yaitu dua angka di belakang koma. Lalu di sini
kita akan mengurutkan hasilnya dari yang tertinggi ke yang terendah. Jadi dia akan diurutkan mana yang tertinggi itu akan ditampilkan lebih dulu. Nah, di knowledge base-nya tadi sendiri kita bisa lihat bahwa terdapat knowledge base yang sangat-sangat transparan dan bisa dilihat bahwa di situ bisa dilihat data-datanya agar para pengguna ini bisa tahu dari mana sebenarnya untuk diagnosanya ini terdapat. Ya, untuk data-datanya itu saya ambil dari penelitian, dari salah satu penelitian tentang ISPA faringitis dan dua penyakit lainnya, namun saya hanya mengambil bagian ISPA dan faringitisnya saja. Untuk diagnosis.php-nya ini sendiri, ini akan dipanggil di halaman result.php. Jadi untuk proses diagnosis.php. Jadi dia akan mengambil nama pasien yang nantinya akan diambil dari session diagnosa, lalu ada usia pasien, lalu ada gejala terpilih, nantinya ya itu diambil dari form yang diisi oleh pasien di halaman homepage atau di halaman diagnosa atau di indeksnya. Lalu untuk hasil diagnosanya itu merupakan nilai dari hitung diagnosa dengan parameter gejala terpilih dan koneksi ke database tadi. Lalu di sini ada session start untuk men-start session diagnosa dari pasien dari pengguna. Jika pengguna melakukan hitung diagnosa, yang di mana session ini akan mengambil parameter nama pasien, usia pasien, gejala terpilih, dan hasil dari perhitungan functions-nya tadi, yang hasil diagnosa tadi. Lalu setelah dia mengklik tombol untuk mengambil diagnosa itu, pengguna yang di sini akan langsung di redirect ke halaman result.php yang akan menampilkan resultnya tadi. Di mana di halaman result akan ada chart-chartnya yang memperlihatkan hasil diagnosanya, presentasinya, lalu disclaimer-nya, lalu gejala-gejala apa yang dipilih oleh pasien yang tadi. Baik, mungkin itu untuk beberapa secara singkat untuk penjelasan teknis proses penggunaan, proses pembuatannya ini dengan bahasa PHP. Baik, untuk kesimpulannya, maka sistem ini sudah bisa untuk menerapkan teorema naive Bayes dengan menggunakan aplikasi berbasis web dengan bahasa PHP. Dan sistem ini juga sudah di-hosting, jadi sudah bisa digunakan oleh khalayak ramai. Namun harus dicatat bahwa sistem ini untuk penggunaannya masih sangat terbatas dan bisa dibilang untuk sistem ini belum sempurna dan perlu dikaji lebih lanjut lagi untuk sistemnya. Lalu sistem ini juga tidak menggantikan pakar sesungguhnya karena sistem ini dibuat hanya untuk tujuan tugas dan untuk tujuan pendidikan semata. Jadi untuk penggunaannya lebih diperbejak lagi. Tapi kelebihannya sistem ini memberikan untuk basis pengetahuan yang netral dan dapat dilihat oleh siapapun. Jadi untuk basis pengetahuannya ini bisa dibilang dapat dipantau oleh usernya sendiri. Jadi user dapat mengetahui dari mana data-data yang diberikan oleh sistem ini dan apakah datanya valid. Jadi usernya bisa mengecek apakah ini sudah benar atau belum. Oke, baik. Mungkin seperti itu saja untuk pemaparan dari kelompok kami.